Oke, halo Mas Halo, Andre Sasha. panggilnya apa nih? Apa Hima. kabar Mas Andre? Iya, aku Hima. Oke, halo Hima. Iya, halo. Halo Mas Andre, aduh ini benar-benar apa ya? Hal yang istimewa banget ya kita bisa ngobrol bareng Mas Andre dengan seorang director yang benar-benar hits banget nih kayaknya nih, Waduh, luar siapa tuh biasa yang banget bilang Mas kayak gitu Andre. tuh? Biasa aja. Oh luar biasa dong karena aku lihat dari karya-karya Mas Andre itu udah benar-benar keren banget, luar biasa Wah, banget. makasih loh. Duh. Oke, Mas Andre, dari kita selama 30 menit ke depan kita bakal tanya-tanya nih, Oke, sharing-sharing ke Mas Andre sendiri dengan seorang director yang luar biasa dan seorang founder NMAX. Nah, oke, sebentar ya. Ya, eh, Mas Andre, ya. dari banyak karya nih yang sudah Mas Andre buat, salah satunya yang film Pagi Tanpa Mentari dibuat diproduksi tahun 2016, terus Koila 2015, Pusaka 2014, Paralela 2013, dan Perspektif Terbalik tahun 2012. Dan masih banyak karya lain yang sudah Mas Andre buat, luar biasa tuh. Nah, jadi gini Mas Andre nih, aku Hima nih ya, aku Ya, Hima atau orang biasa sih panggil aku Siro karena namanya Siro. Siti Rohima tapi biasa dipanggil Siro gitu. Jadi Mas Oke. Andre terserah mau Ya, panggil ada apa keturunan aja. Jepang mungkin ya. Kayak nama Iya orang betul Jepang. betul. Ya gitu deh terserah. Ya, oke. Oke, Siro ya aku Mas panggilnya. Andre. Ya boleh 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 panggil Siro. Oke Mas Andre, aku mau tanya nih, Mm-mm. sejak dari kapan sih mulai terjun pada dunia visual atau perfilman kayak gitu? Oke, terjun sebenarnya kalau terjun ke industri itu aku semenjak kuliah. Cuman kalau tertarik dengan dunia audiovisual itu sebenarnya dari waktu zaman sekolah sih dulu. Dari SMP malah, dari SMP udah tertarik sama dunia. Waktu itu animasi, tertarik sama dunia animasi. Oh luar Terus biasa banget. pertama tertarik sama dunia animasi begitu waktu masuk SMA ada SMA animasi di kota saya di Tangerang waktu itu. Nah, saya daftar waktu itu jurusan animasi, tapi ternyata pada saat itu kuotanya nggak sampai karena peminatnya nggak memenuhi syarat untuk sekolah itu buka jurusan animasi. Akhirnya saya dipindahin ke jurusan multimedia waktu itu dengan terpaksa, ya udah akhirnya saya Oh gitu. masuk ke jurusan multimedia. Nah, dari situ saya dapat belajar juga tuh tentang karena jadi begitu masuk multimedia jadi banyak belajar kayak belajar desain, belajar video editing, belajar 3D animasi, terus belajar sound juga, belajar desain website, macam-macam deh. Nah, tapi tugas akhirnya kebetulan waktu SMA adalah untuk bikin film. Akhirnya saya bikin film pertama yaitu Paradigma, ada juga di YouTube waktu itu sih. Sekarang juga ada. Paradigma. Ya, Paradigma itu dibuat tahun 2010 lah atau 2011. Terus Oh abis udah itu lama saya ya. masuk ke kuliah akhirnya saya ambil kuliah film waktu itu untuk jurusan penyutradaraan. Tadinya sih sebenarnya kayak memang Oh basicnya gitu. saya suka editing ya, saya mau mengambil editing, tapi karena saya suka animasi dan juga suka visual effects, saya lihat di kampus saya tuh nggak ada orang-orang yang suka bikin film-film yang seperti itu gitu. Akhirnya saya mutusin, ya udah gue aja lah yang jadi direkturnya supaya gue bisa ngedit film-film apa yang gue mau. Akhirnya jadilah film-film karya saya itu yang tadi disebutin. Itu kebanyakan karya-karya Oke. waktu saya masih kuliah. Begitu lulus akhirnya dari zaman kuliah banyak juga dimulai dari senior-senior sih. Dari senior-senior yang banyak mungkin lihat karya saya, terus juga saya bisa bisa macam-macam gitu. Saya bisa ngedirect, bisa ngedit, bisa visual effect juga. Mungkin akhirnya ditarik awalnya dari senior-senior, dari situ dapat project-project, terus dapat relasi, akhirnya sampai sekarang saya dapat relasi ke industri seperti ini sampai saya akhirnya punya post production house yaitu Unmax Studio. Kurang lebih gitu sih jalan kisahnya Luar lah biasa. sampai bisa Luar biasa terjun di banget sih industri ya udah. gini. Gitu. Oh. Tapi anyway kuliahnya di mana emang Mas Andre? Saya kuliah di IKJ.
di Jakarta. Oh, itu kesenian Jakarta, Ya. luar biasa. Cita-cita Oke, itu. ya dari sekian panjang cerita atau perjalanan yang udah panjang banget dari awal sampai akhirnya udah ada di titik seperti ini nih Mas Andre. Nah, menurut Mas Andre sendiri sih membentuk karakter untuk menjadi seorang direktur itu gimana sih? Membentuk karakter pastinya kalau dari saya sih pastinya ya jangan dipaksakan, ya itu timbul karakter itu timbul dari karakter personal masing-masing. Kamu tertariknya di gaya mendirect seperti apa, kamu suka film-film seperti apa, reference kamu bagaimana. Jadi begitu kamu mendapatkan project atau ingin bikin film walaupun dengan genre yang berbeda, kalau memang taste kamu itu kuat, pasti orang juga kenalin kok ini, oh ini ternyata karya ini sepertinya si director A lah yang bikin atau si director B lah yang bikin gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Oke. Aduh gimana ya, rasanya kayak aku tuh ngelihat karya-karyanya Mas Andi. Kamu udah pernah nonton film yang saya buat belum? Iya udah. Udah ya. Kamu suka yang Udah mana? tahu. Aku suka yang Pagi Tanpa Mentari. Oh gitu. Kenapa tuh? Itu tugas akhir kuliah saya sih itu. Film terakhir, film pendek terakhir yang saya buat. Karena sampai saat ini saya belum pernah bikin film pendek lagi. Udah banyak bikin video komersil aja. Kalau film-film yang lain sih aku belum nonton. Okay. Kayaknya pengen nonton Perspektif Terbalik 2012 yang memenangkan Best Movie di Hello Festival. Luar itu biasa. tahun 2014 kalau nggak salah di YouTube ada nggak sih? Ada semua. Kalau film saya tuh semuanya ada di YouTube. Saya senang sharing ke teman-teman. Saya senang kasih lihat film saya ke orang-orang. Justru dari zaman saya kuliah dulu, film saya tuh yang bukan saya sebarin sih, tersebar di lewat flash disk gitu, sampai ke beberapa angkatan di bawah saya itu masih simpen film-film saya di laptop mereka gitu. Sementara kalau untuk film-film teman-teman yang saya yang lain, rata-rata mereka nggak mau share sih. Begitu ada platform YouTube, saya upload semua film saya di YouTube sih supaya semua orang bisa nonton sih. Iya, biar aksesnya lebih mudah gitu ya. Iya, karena saya seneng kasih lihat. Karena kan kita bikin film ya untuk ditonton orang gitu. Terus ngapain gitu bikin film kalau cuman di harddisk saja, kamu nggak share film kamu nggak lihat pendapat orang lain bagai karya kamu seperti apa gitu. Iya. Kan kita juga betul banget. harus seperti itu. Diapresiasi juga kita senang untuk berkarya lagi pastinya gitu sih. Setuju banget. Anyway, pernah berpikir gak sih bisa sampai ada di titik seperti ini gitu? Menjadi seorang director itu memang cita-cita Mas Andre atau kayak gimana nih? Enggak, awalnya justru seperti yang saya bilang tadi, saya tertariknya di dunia animasi, di dunia editing, dunia visual effect, terus bisa dibilang nggak sengaja lah saya nyemplung di dunia directing di kampus, karena saya pengen bikin film yang banyak visual effect-nya gitu kan, film action terutama. Akhirnya saya lulus jadi director, orang kenal juga. Jadi beberapa orang banyak lah yang kenal saya tuh, Andre director, bukan Andre editor. Bukan Andre visual effect. Padahal ya karena saya mungkin kenal sama mereka tuh beda-beda. Personal saya sebagai macam-macam gitu. Tapi saya lulus akhirnya sebagai director. Akhirnya dapat juga project-project sebagai sutradara di project-project iklan komersil lah. Gitu. Iya, luar biasa banget sih. Aku kemarin lihat-lihat di Instagramnya Nmax, terus di Instagramnya Kak Andre itu karya-karyanya benar-benar wow gitu, bagus juga. Dan aku pengen banget deh jadi director gitu rasanya, tapi kayaknya masih jauh banget. Ya nggak apa-apa, yang penting kamu terus berkarya aja lah, terus jangan lupa karyanya ya dikasih lihat ke orang-orang, karena dari situ orang-orang tahu siapa kamu, apa kelebihan kamu, gitu. Ini pesan buat teman-teman yang nonton juga nantinya, kayak gitu sih. Iya, betul banget. Iya, oke. Jangan malu sama karya kamu lah, intinya gitu. Kalau kamu lihat film-film saya waktu awal-awal pasti, kalau saya nonton lagi pun, wah jelek banget gitu ya. Entah dari story-nya, entah dari kualitasnya, cuman saya bikin, saya upload aja lah.
Toh juga itu jadi bahan Iya. pelajaran buat kita juga. Kita lihat komentar-komentar orang, oh kekurangan kita di mana kayak gitu. Iya, terus memperbaiki ya. Iya. Betul, betul. Oke, anyway, setelah menjadi director, terus membuat film-film yang luar biasa sampai bioskop atau advertising dan lain-lain itu. Nah, terus Mas Andre ini mendirikan NMAX Studio. Nah, kenapa nih? Namanya kenapa sih NMAX? Kenapa harus NMAX? Sebenarnya banyak orang juga yang nggak tahu. Banyak orang-orang sih yang penyebutannya mereka bilang NMAX kan. Sebenarnya itu dibacanya Unmax. Oh, Unmax. Ya, Unmax oke, itu oke, Unmax. itu singkatan nama saya sebenarnya. Andre Andre. Makasombo, Unmax tadinya. Oh, Unmax. Terus akhirnya ya Kira kan NMAX Unmax ya? ANMAKS. Ya udah saya jadi X aja lah Unmax gitu. Jadi Oh, Unmax tuh Andre oke, Makasombo sebenarnya nama Unmax. saya. Cuma karena Unmax. udah terlalu banyak orang yang sebut NMAX Studio ya nggak apa-apa sih, nggak masalah juga. Oke, berarti diulang. Unmax. Unmax. Bukan NMAX ya. Ya. Unmax. Oke. Andre Makasombo. Makasombo Oh, iya, itu iya. marga saya. Oh, oke. Berarti Unmax Studio itu singkatan dari nama Mas Andre sendiri gitu ya. Oke. Kapan sih berdirinya Unmax itu? Berdirinya itu dari tahun 2017 lah, sekitar setahun setelah saya lulus. Terus akhirnya saya freelance dulu, begitu lulus akhirnya sama teman saya punya ide buat bikin, kenapa kita nggak coba, karena teman-teman yang lain banyak yang coba kita bisnis untuk bikin production house gitu kan. Terus saya lihat PH terutama di Jakarta PH udah menjamur banyak banget kayak apa, sementara post production house ini atau studio editing bisa dibilang ya minim sekali gitu. Dan skill saya juga di situ gitu. Saya bisa macam-macam gitu. Saya bisa online editing, saya bisa offline editing, saya bisa color grading. Ya udah, skill saya di situ kita buka post production house, mau coba nggak? Akhirnya ya udah, jadilah Unmax Studio gitu. Dan saya bawa nama Unmax itu sih. Saya bawa nama Unmax karena dari awal saya bikin account atau bikin akun YouTube atau publish nickname saya kemana-mana tuh saya selalu Unmax sih. Akhirnya saya pikir yaudah nama itu aja yang kita pakai buat post house kita gitu. Oh, oke. Itulah sejarahnya Unmax, guys gitu. ya. Karyawannya udah berapa? Udah banyak nih pasti ya? Karyawan enggak Aku sih. lihat dari foto-foto di Instagram, studio Unmax kayaknya enak banget ya. Enak ya? Enak sih. Iya, enak banget loh. Iya, karena kalau post house ya kita fokusnya kan ke post production iklan. Nah, post production iklan itu beda sama post production film. Kalau film lebih fokus ke karyanya. Jadi mau bentuk post house-nya seperti warnet atau seperti ruang editing, ruang kerja yang ngumpul bareng gitu, itu nggak masalah sih. Yang penting hasilnya, karyanya bagus, harganya keren. Nah, sementara kalau iklan, kita ada namanya klien, kita ada tim kreatif, tim agensi. Nah, itu yang harus kita entertain, harus kita service, kita buat dia juga nyaman datang ke sini. Karena kan pasti yang datang ke sini bukan orang-orang biasa, pasti mereka juga orang-orang dari klien-klien dari brand-brand yang yang terkenal pasti mereka juga nggak mau datang ke tempat yang kurang nyaman, pasti dia mau ngedit atau preview ke tempat yang lebih nyaman lah gitu sih. Berapa karyawannya? Karyawannya berapa ya, nggak banyak sih, kurang lebih nggak nyampe 10 lah untuk yang in house. Tapi kita banyak gitu ya? Banyak juga kalau memang biasanya kita udah overload, teman-teman dari luar kita tarik freelance juga untuk bantu di sini sih gitu. Cuman kalau karyawan yang tetap kurang lebih nggak nyampe 10 lah. Oke. Nah, dari tadi Unmax itu udah berapa tahun ya berarti kalau sampai sekarang? 3 tahun lah, 3 tahun. Iya. Nah, itu suka dukanya apa sih? Sampai ada di titik seperti ini gitu, yang awalnya
cuma pengen sendiri atau kayak gimana, freelance biasa, terus sekarang Mas Andre udah jadi founder dari Unmax ini? Suka dukanya pasti banyak ya. Sukanya pasti karena ya kita bisa dapat project yang lebih besar lagi tentunya karena kita buka perusahaan ini, kita buka studio ini, kita bisa tarik project-project yang grade-nya yang kita nggak pernah dapat waktu dulu kita freelance, gitu yang saya freelance. Terus exposure-nya juga lebih besar tentunya, nama kita lebih dikenal, nama saya atau nama studio Unmax ini. Terus dukanya pasti banyak lah kalau untuk dukanya karena ini pertama kali saya terjun istilahnya ke dunia bisnis lah. Karena sebelumnya saya freelance, saya nggak bergantung, nggak punya tanggungan apa-apa gitu. Yang saya tanggung diri saya sendiri. Terus begitu saya buka perusahaan, 1-2 tahun pertama pasti bisa dibilang nggak ada untung lah gitu. Untuk dukanya nggak ada untung sama sekali. Cuman ya bertahan sampai akhirnya bisa sampai di titik ini, dan saya percaya semua usaha pasti kayak gitu sih. Nggak ada yang baru buka langsung untung, langsung wah. Walaupun sebenarnya orang-orang lihatnya juga, wah Unmax Studio karyanya banyak, Iya. proyeknya banyak. Sebenarnya ya memang banyak, cuman kan di balik itu semua ada cost yang harus kita keluarin, ada cost untuk karyawan, untuk lain-lain. Ya satu tahun pertama apalagi sih bisa dibilang tuh hampir nggak ada untung sih waktu 1 tahun pertama. Tahun kedua udah lumayan, tahun 3 kita udah mulai bisa normal lah. Cuman kemarin aja waktu ada pandemi itu lumayan juga bikin goyang lagi sih. Iya. Karena Betul banget hampir nih, 3 bulan kalau nggak salah ya, itu emang dari production house memang mereka nggak ada project sama sekali karena kita bergantung juga sama production house ini. Kita kan kunci terakhir ya dari kalau mereka nggak syuting ya kita mau ngedit apa juga gitu. Iya, betul. Akhirnya 2 bulan tuh hampir nggak ada project kemarin. Cuma sekarang udah lumayan ada lagi lah, udah mulai normal lagi. Kembali ya muncul lagi. Karena gitu ya memang project-project yang ke hold waktu pandemi itu atau PSBB kemarin itu justru sekarang baliknya malah nyerbu gitu, malah banyak. Karena yang ke hold semua jadi barengan nih keluarnya timeline ya bulan ini gitu. Iya, jadi kayak semuanya ditahan dulu, terus ketika udah mau keluar udah banyak banget Iya, ya. jadi banyak. Jadi gitu, jadi lumayan. Iya, tapi luar biasa. Ya gitulah. Suka dukanya mungkin kayak gitu. Iya ya, ada naik turunnya juga lah semuanya juga. Oke. Dari banyak project nih yang udah dibikin nih sama Mas Andre, mulai pokoknya banyak banget lah gitu. Mulai dari film pendek atau itu iklan dan lain sebagainya. Project yang paling terkesan banget menurut Mas Andre apa nih? Project yang manakah atau apa banget sih gitu yang paling terkesan yang tiba-tiba langsung kepikiran gitu menurut Mas Andre itu yang mana? Mungkin project paling terkesan itu project film ya. Jadi saya pernah tahun 2017 waktu pertama kali buka Unmax Studio, saya dapat tawaran untuk jadi visual effect supervisor di film Aib Cyberbully, kalau kamu tahu. Filmnya juga kurang lumayan terkenal sih. Cuman itu film pertama saya yang saya terjun langsung sebagai visual effect supervisor di situ. Dan filmnya itu kurang lebih hampir 99% itu visual effect atau ada desain grafisnya, karena seluruh film itu bercerita tentang point of view-nya lewat video call kayak kita gini. Jadi semuanya tuh disiapin, didesain gitu. Kita buat desain interface-nya. Nah, terus ada visual effect-nya juga karena filmnya film horor kan. Jadi ada hantu-hantuan, terus ada adegan darah-darahan, kebakaran dan lain-lain. Itu sih project itu yang paling berkesan karena film pertama saya sebagai visual effect supervisor sih di film layar lebar ya. Gitu. Oke. Udah nih kita udah tanya-tanya nih tentang Mas Andre, tentang Unmax Studio, dari beberapa project-project yang kita dibuat gitu kan. Nah, kemarin nih kita udah dari tim Sarang Editor udah
buka pertanyaan-pertanyaan gitu, apa sih yang mau ditanyain ke Mas Andre. Jadi ini ada beberapa pertanyaan nih Mas Andre yang bakal diajuin nih atau Boleh, ditanyakan boleh. kepada Mas Andre, seorang director yang luar biasa ini gitu, dari teman-teman. Oke, mulai ya nih. Aku kasih Oke. tahu nih pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, rintangan apa yang paling sering terjadi saat menggarap sebuah proyek film bioskop atau musik video? Rintangan ya. Hmm. Rintangan, mungkin rintangan berarti rintangan pada saat mengedit ya. Kita Iya ambil mungkin ambil ya. Bisa kesimpulan jadi. pertanyaannya mengarah ke situ. Misalkan kalau kesulitan dalam mengedit biasanya itu ketika kita dapat sutradara kita kan pasti banyak ya dari mana-mana, entah sutradara film, sutradara iklan. Kita kesulitannya ketika kita dapat sutradara yang nggak ngerti dia tuh mau bikin videonya, dia tuh mau bikin seperti apa, dia nggak tahu. Jadi kesulitannya dia serahin biasanya ke editor atau ke kita lah, untuk dia nggak bisa menyampaikan visualisasinya dia seperti apa, dia nggak bisa deskripsikan. Akhirnya dia serahin ke editor untuk bikin visual yang bagus, bahkan visual yang dia nggak kebayang juga seperti apa. Makanya dari situ ada istilah bahwa editor itu adalah second director. Jadi karena editor itu ya second director, karena di editing kita menjadi sutradara ulang untuk merangkum adegan-adegan yang udah diambil, entah itu memang ada kendala teknis waktu syuting hingga kita harus mikir gimana nih biar shot-shotnya nyambung, atau memang sutradaranya yang nggak bisa menyampaikan gitu sih. Kurang lebih kendalanya kayak gitu. Ya, oke. Oke, untuk pertanyaan kedua nih, bagaimana cara agar storytelling di dalam film tersampaikan? Hal apa aja nih yang harus dilakukan? Kayak bagaimana nih naskah ini bisa dijadikan ke dalam visual, atau ya apa aja sih yang menurut Mas Andre ini yang harus dilakukan pertama gitu? Yang pasti itu dimulai dari pada saat kita bikin ide atau bikin skenario, kita harus tahu dulu nih ide yang mau kita angkat apa, dan ide yang kita angkat itu kita harus kenal benar. Makanya kalau di kampus saya tuh sering diajarin kalau kita mau bikin film, kita angkat dari hal-hal yang familiar aja sama kita gitu. Misalkan apa ya, misalkan ibu kita adalah seorang penjual kue misalkan. Nah, kamu bisa berangkat dari situ, kamu bikin cerita tentang suka dukanya, atau ada cerita-cerita unik dari tentang jualannya dia. Karena kita bakal mengenal banget nih sama si cerita yang mau kita sampaikan, sehingga begitu kita shoot, begitu kita edit, kita udah tahu apa aja yang kita mau ambil, pesan apa aja yang bakal kita masukin ketika kita editing. Dan pasti pesannya bakal sampai sih, kecuali kamu misalkan dapet cerita dari orang lain, cerita misalkan tentang kasus pembunuhan lah, misalkan kamu dapet, terus kamu memaksakan diri untuk mendirect film itu yang kamu nggak ngerti nih kasus pembunuhan kriminal itu seperti apa, terus peran polisi itu seperti apa. Makanya banyak film-film yang terlihat fake, kok polisinya aneh sih, kok pembunuhannya caranya kayak gitu, kok darahnya palsu, karena kamu nggak tahu situasi sebenarnya seperti apa. Ketika polisi misalkan nonton adegan itu, polisi itu pasti ketawa-tawa gitu, karena nggak seperti itu gitu Kak kejadiannya. Nah makanya disarankan memang kalau mau bikin film ya kita angkat dari hal-hal yang kita memang kenal betul sih gitu. Kayak gitu. Berarti dari apa yang kita tahu dulu gitu ya, terus gimana sih bisa divisualisasikan ke dalam film tersebut. Oke, untuk selanjutnya nih, rintangan apa yang paling sering terjadi saat menggarap sebuah proyek film bioskop? Enggak, sorry, ini udah ya? Oh ini nih, ini selanjutnya. Lebih idealnya ngasih visual effect pas sesudah coloring apa sebelum coloring? Nah ini pertanyaannya bisa dijawab dua-duanya sebenarnya. Bisa sebelum color grading, bisa setelah color grading. Tergantung dari kebutuhannya.
Karena Oh gitu. kalau pengalaman saya terjun di industri post, saya juga dulu lumayan waktu zaman saya freelance, saya juga keliling beberapa post house di Jakarta lah untuk waktu saya freelance kan. Rata-rata itu mereka treatmentnya untuk iklan ya, untuk video iklan mereka biasanya color grading dulu baru masuk ke post gitu. Nah cuman beda kasusnya ketika kita membutuhkan compositing yang lumayan berat atau lumayan repot, kita butuh keying, butuh menghilangkan green screen, terus kita compositing. Nah itu memang beda-beda kasusnya. Memang kadang-kadang lebih cocok ketika sebelum di grading kita kompos, baru kita lihat gradingnya, atau di grading di awal juga nggak apa-apa, tapi itu hanya sebagai guidance ketika kita kompos. Misalkan kita syuting di green screen, terus kita mau replace greennya dengan lapangan bola gitu misalkan. Nah kita harus punya guidance dulu ketika gambar ini di grading kira-kira looks-nya seperti apa sih. Nah kita begitu kita kompos di materi raw, di gambar yang sebelum di grading, kita menyesuaikan dengan warna atau lighting dari si warna yang raw ini yang belum di grading. Jadi ya beda-beda sih, tergantung kasusnya seperti apa. Cuma rata-rata kalau untuk iklan, karena compositingnya memang juga nggak banyak, paling kalau di iklan tuh touch up terus juga grafis, retouch kecil, itu biasanya color grading dulu baru kita masuk ke online. Cuman kalau compositing kayak green screen terus visual effect yang berat, itu rata-rata sih anak post lebih minta sebelum di grading, karena begitu masuk ke grading gambarnya akan jadi lebih ngeblend dibanding sama anak composite-nya yang harus ngeblend sama warna yang udah di grading, itu lebih repot kayak gitu sih. Ya berarti fleksibel ya, gimana kasusnya sendiri itu seperti apa gitu ya. Oke, kalau trik mempermudah bikin visual effect menurut Mas Andre kayak gimana nih? Triknya apa yang lebih mudah, atau memang harus secara berurutan, memang udah ada apa ya istilahnya, udah ada urutannya, atau punya trik tersendiri nih menurut Mas Andre sendiri? Oke, kalau untuk visual effect sebenarnya nggak ada yang mudah ya kalau visual effect, karena sangat banyak yang harus dipelajari gitu untuk visual effect, karena elemen-elemennya banyak. Ada 3D tracking, ada compositing, ada rotoscoping, keying, banyak lah. Mungkin yang saran bagi teman-teman yang mau memulai visual effect, ya kamu harus tahu dulu nih kamu mau buat apa. Nah berangkat dari situ baru kamu tinggal pelajari. Apalagi zaman sekarang kamu tinggal cari tutorial nambahin tembakan di pistol juga udah ribuan gitu yang keluar kan. Kalau zaman saya dulu, saya harus cari di Gramedia gitu, di buku, di DVD, belajar After Effects zaman dulu gitu. Kalau sekarang udah banyak banget tutorial, ya kamu tinggal harus tahu aja sih kamu mau bikin apa nih. Misalkan kamu ada ide mau bikin Superman misalnya, kamu mau bikin terbang gitu, ya kamu tinggal cari tutorialnya. Terus nextnya kamu mau bikin apa lagi, baru kamu cari tutorialnya. Nah berangkat dari situ kan akhirnya kamu belajar pelan-pelan gitu. Gak usah yang berat-berat dulu lah, yang ringan-ringan dulu. Ketika kamu udah banyak bikin karya kayak gitu, ya otomatis kamu pelan-pelan ya tahu semuanya. Nggak perlu belajar rotoscoping, terus belajar keying yang rapih gimana, belajar compositing, malah jadi pusing. Karena kamu nggak tahu tujuannya apa, nggak tahu. Kamu harus tahu tujuannya apa nih. Oh, gue mau bikin video tentang Superman, gue mau bikin gue terbang, gimana sih caranya? Nah, dari situ berangkatnya. Kamu harus tahu dulu mau bikin apa. Kayak gitu. Oke, dan yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kalau misalkan gimana cara ngedit kalau bekerja sama dalam tim? Soalnya biasanya beda-beda hasilnya setiap orang. Oh mungkin jadi gimana sih cara ngedit, tapi bareng-bareng gitu ya. Pasti hasilnya beda-beda. Kayak gitu kali ya ini pertanyaannya. Coba gimana menurut Mas Andre? Gimana cara ngedit dalam tim supaya hasilnya nggak beda-beda? Sebenarnya itu jawabannya harus ada satu orang yang mensupervisi itu semua sih gitu. Karena dalam satu tim editing terutama pasti ada leadernya. Nah leadernya itu fungsinya dia ya untuk
melihat gitu untuk kualitas editing editor 1 atau editor 2, karena biasanya kalau kayak gini tuh banyak dipraktekkan di industri film atau di industri televisi gitu. Kalau di industri iklan sih jarang ya kalau untuk tim editing yang memang misalkan offline-nya butuh beberapa editor, enggak sih, biasanya offline editor, terus juga mungkin dia langsung ke asisten, atau online editor juga ada asisten, colorist gitu. Kalau untuk tim yang rame-rame biasanya memang tim editing yang untuk ngedit durasi panjang sih kayak gitu. Nah itu biasanya harus ada supervisornya. Di industri iklan pun yang saya sebutin tadi ada supervisornya gitu. Kayak saya juga supervisor di sini. Jadi teman-teman di Unmark Studio juga yang ada online editor, ada colorist, ada offline editor, itu semuanya di bawah supervisi saya gitu. Jadi saya yang melihat kualitas dari hasil yang mereka kerjakan gitu. Kayak gitu sih. Oke nih, udah nih pertanyaan-pertanyaannya udah disampaikan. Boleh kasih dong saran atau pesan untuk orang-orang yang akan memulai atau memang ingin menjadi director seperti Mas Andre ini? Sorry, bisa diulang pertanyaannya? Ya, ini gimana pesan dan atau apapun yang menurut Mas Andre bisa disampaikan kepada para director atau yang akan menjadi director seperti Mas Andre ini. Oke, pesannya adalah jangan berhenti berkarya. Kamu harus percaya diri sama apa yang kamu mau buat. Terus konsistensi itu juga penting, apalagi zaman sekarang kamu nggak perlu bikin film panjang atau bikin film pendek, kamu cukup bikin video beberapa menit, itu juga udah bisa dibilang karya. Terus media untuk kamu sharing juga udah semakin luas, kamu bisa share di YouTube, di Instagram, exposure-nya udah besar banget sekarang. Akun-akun seperti Sarang Editor juga udah support teman-teman juga untuk share karya-karya supaya bisa dilihat orang lain gitu. Terus juga sekarang saya lihat ada aplikasi-aplikasi baru, ada TikTok apa segala macam, itu juga bisa jadi media untuk kamu share karya kamu kayak gitu sih. Jadi terus berkarya, terus yang paling penting jangan malu sih sama karya kamu, jangan malu untuk di-share. Sejelek apapun karya yang kamu buat, orang lain pasti pernah buat karya sejelek yang kamu buat pada awalnya kayak gitu. Jadi jangan malu, tetap aja share terus, konsisten. Oke, waktunya udah mau habis nih. Oke, makasih banyak buat Mas Andre udah mau sharing tentang pengalaman Mas Andre dari awal, dari kuliah kayak gitu, dengan yang tadinya pengen jadi animator ya. Iya, bener gak sih? Ya. Betul. Terus tiba-tiba jadi director, tapi itu masih selaras ya, nggak terlalu jauh juga, masih di dalam dunia perfilman juga gitu. Ya, makasih banyak Mas Andre buat sharing tentang pengalamannya. Semoga bermanfaat nih untuk teman-teman yang lihat di YouTube Sarang Editor ini, dan semoga Mas Andre semakin sukses, jaya terus ya. Semoga terus membuat karya-karya yang luar biasa lainnya. Gitu. Sukses juga buat kamu sama tim Sarang Editor. Terima kasih banyak. Thank you. Dadah Mas Andre. Dah, thank you.